salah satu komoditi yang paling banyak di Aceh, khususnya di Patele, Pintu Rimba Biren. Biji yang dipilih itu yang seperti ini nih buahnya, yang udah kekuningan. Dan jangan sampai salah, jangan mentang-mentang dia warnanya udah merah seperti ini, bukan berarti dia udah matang. Jadi emang dalam satu pohon ini ada yang tumbuh berwarna merah, ada yang tumbuh berwarna hijau seperti ini. Tapi kita harus cari yang sudah matang. Seperti inilah kurang lebih. Coklat berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sementara di Indonesia, tanaman kakao dikenalkan oleh bangsa Spanyol sejak tahun 1560-an. Selain bijinya yang dapat diolah menjadi coklat, ternyata kulit dari buah kakao juga mempunyai nilai jual yang tinggi. Warga Aceh memanfaatkan limbah kulit kakao ini menjadi pupuk. Kalau biasanya kokoa ini yang diolah bijinya, nah kalau sekarang saya mau olah kulitnya. Jadi sebelum kita bawa ke kampung, saya mau ikutan dulu cara pengolahan kulit dari kokoa ini. Tapi kita ngolahnya ada di sebelah sana. Untuk membawa hasil panen, jalur yang dilalui cukup ekstrim. Kami harus menyeberangi aliran Sungai Pedada karena tidak ada jembatan. Batu-batu kecilnya banyak, jadi bannya tuh berkali-kali selip gitu. Dan kata Abang Red ini berat ya Bang, berat kali, tambah lagi muatan, tambah saya. Kayaknya yang paling beban saya ya Bang, bukan Bang. Ayo kita lihat sekali lagi Bang. Kawasan Batele memang diperuntukkan bagi para petani untuk berkebun. Ekstrimnya medan yang dilalui membuat kami harus menghabiskan waktu lebih dari 1 jam untuk jarak 12 km. Untuk membuat pupuk yang terbuat dari kulit coklat, awalnya tuh kita harus bagi dulu kayak seperti ini. Bijinya dipisah seperti yang dilakukan Pak Mandra, terus nanti kulitnya inilah nanti akan kita keringkan. Enak, rasanya enak tapi masih belum ada rasa coklat yang biasa dimakan itu gitu. Pemanfaatan kompos limbah kulit kakao ini sangat membantu petani dalam budidaya tanaman. Pupuk-pupuk yang dihasilkan dari limbah kakao bisa dimanfaatkan untuk perkebunan warga. Karena semua kokoanya udah terpisah antara biji sama kulitnya, kita mau ke tempat menjemurnya dan nanti bakal dicampur sama bahan-bahan lainnya. Memang kalau untuk mengeringkan kulit kokoa ini cukup lama. Kalau lagi musim panas, mataharinya lagi kencang, itu butuh paling enggak 10 hari, dan kalau lagi mendung bisa sampai 1 bulan. Karena memang bisa dilihat nih, dari kulitnya itu tebalnya seperti ini. Setelah dijemur selama seminggu sampai sebulan,
kulit kokoa bakal seperti ini, udah kering, udah menghitam, terus harus kita injak-injak supaya nanti pas lagi penebaran pupuknya lebih mudah. Dan gak cuma diinjak aja, nanti bakal dicampur sama daun gamal dan juga sama cairan bakteri ya Pak. Pupuk dari kulit kakao sangat ramah lingkungan. Kandungan zat asam yang tidak berlebihan dari kulit kakao tidak membuat tanah menjadi keras. Ya udah nih, karena emang udah jadi kita harus tunggu 2 bulan, dan karena lama kita mau aplikasiin ke pohon dari pupuk yang udah dibikin 2 bulan lalu. Dan sekarang kita mau ambil bijinya untuk dibawa ke sana ya Pak. Si pupuk organik ini biasanya ditabur sebelum dan sesudah musim hujan. Dan harus digaruk seperti ini supaya nanti pas hujan tidak terbawa oleh air. Jadi dia lebih cepat meresap ke dalam si akar pohonnya. Fungsi pupuk organik ini untuk meningkatkan unsur hara pada tanah, terus meningkatkan nutrisi pada pohon. Jadi nanti produksinya lebih banyak dan buahnya lebih sehat. Alunaga, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh, memiliki potensi yang menarik dan unik. Desa ini terkenal sebagai penghasil tiram, kualitas terbaik di Aceh. Di tiap paginya biasanya para ibu-ibu selalu mencari kelompok. Jadi untuk pergi mencari tiram memang selalu dilakukan untuk bersama-sama. Kalau sendirian soalnya katanya nggak seru. Oh, ini banyak nih. Iya, ini aja angkat. Jadi ternyata untuk bisa memanen satu ban ini membutuhkan waktu paling enggak 6 bulan. Jadi ternyata lama juga nih baru bisa tiramnya sebesar-besar ini. Tiram Pasifik menjadi primadona di sini. Cirinya memiliki bentuk cangkang kasar dan ukurannya besar. Hidupnya menempel pada batu atau kayu yang terendam air. Itu sebabnya masyarakat Alunaga memanfaatkan ban bekas sebagai media hidup sang tiram. Tiram tuh emang enak, bisa diolah bermacam-macam. Tapi kali ini bukan daging yang diolah dan bukan saya nih yang bakal cicipin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gini, nah, jadi emang setelah dicuci harus kita hancurkan, tapi nggak usah halus-halus, cukup sampai pecah aja. Nah ini tujuannya untuk memudahkan nanti proses perebusan dan juga saat penumbukan saat mau dialusin. Iya. Cangkang tiram yang tadi udah dihancurkan, direndam pakai abu sekam. Nah ini tujuannya selain untuk menghaluskan, ini juga bisa menghilangkan zat-zat yang ada di cangkangnya ini, zat yang tidak diinginkan, karena dia bersifat absorpsi. Nah daripada saya nunggu 2 jam selonjor gak produktif, mendingan saya ambil cangkang yang udah dikeringin ini nih, jadi bisa langsung sambil saya tumbuk sampai halus. Ibu ini langsung gimana Bu? Tumbuk sini dulu berarti ya? Tepung kulit kerang memiliki zat kapur yang tinggi, sehingga bagus untuk asupan ternak. Selain itu, bisa mengatasi limbah cangkang yang menumpuk. Nah kalau sudah halus seperti ini, berarti sudah menjadi tepung cangkang tiram yang udah siap untuk dicampur dengan kebutuhan pakan ternak lainnya. Tepung cangkang tiram tadi langsung kita campur ke pakan ternak. Nah, kalau ini kita pakai pakan ternak 511 namanya.
Jadi sebenarnya bisa pakai 511, bisa pakai dedak, pokoknya apapun untuk pakan ternak unggas. Dan biasanya satu baskom ini menggunakan 3 genggam ini ya Pak, 3 genggam dari bubuk ini. Bebek mau dikasih makan aja susah, bener malah kabur. Ini Pak, ini gengnya terpisah nih Pak. Emang si bubuk dari cangkang tiram ini bagus banget buat para unggas, bisa ayam, bisa bebek karena dia tuh mengandung kalsium tinggi. Terus selain itu juga ada fosfor dan juga proteinnya. Jadi bebek atau unggas lainnya bisa lebih cepat berkembang biak. Terus juga tumbuhnya lebih cepat, plus nanti telurnya cangkangnya tuh bakal lebih kuat, jadi nggak mudah pecah. Kalau denger kerbau pasti mikirnya sukanya makan rumput, tapi siapa yang tahu ternyata kerbau di sini sukanya makan garam.